boleh kaget Romo, karena kan udah lama di Bali. Iya. Serta seluruh umat yang hadir, serta para undangan yang saya kasihi. Hari penuh bahagia tentunya bagi kami semua, istimewa bagi saya pribadi, karena memakai saya, karena masing-masing akan lupa. Saya ingat 25 tahun yang lalu, kami berempat ada berdiri semua di sini. Hanya sekarang 3. Yang satu duduk di itu, kelihatan ada gambarnya. Dengan waktu atau jam perayaan Ekaristi Tabisan yang kurang lebih sama. Berdiri 4 orang bersama-sama dengan wajah yang tidak berubah banyak. Ya. Saya tetap kurus, yang lain pendek sama. Hanya yang satu, Romo Davio di Costa Rica yang berubah sedikit dengan jenggotnya dan sebagainya. Yang itu seperti Yesus yang hidup di hutan, beda. Luar biasa. Dan begitu karena kami bertiga, terutama saya berbahagia sekali karena boleh hadir di tempat ini, merayakan perayaan syukur penuh berkat ini, apalagi dengan persiapan yang luar biasa, dengan kegiatan juga ada aksi panggilan dan kegiatan-kegiatan lain yang juga turut memeriahkan acara ini. Tentu semuanya ini tentu ingin karena umat ingin membahagiakan kami semua untuk perayaan yang penuh berkat ini. Memang kami selalu sama dan kami selalu menjalin relasi, komunikasi selalu, kadang-kadang video call. Itulah cara kami untuk selalu mengikatkan diri, untuk bisa saling meneguhkan satu sama lain, untuk saling juga menghibur satu sama lain di dalam tugas karya masing-masing dengan tugas dan tempat yang berbeda-beda tentunya. Disinilah kami senantiasa saling dikuatkan, diteguhkan satu sama lain. Dan inilah yang pula membuat kami selalu boleh setia dalam hidup panggilan, dalam hidup imamat sampai 25 tahun ini. Memang perubahan tidak banyak, hanya berubah sedikit. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang sudah mulai memutih. Ya. Kelihatan sekarang hitam, tetapi sebetulnya bisa dilihat. Memang dulu disebut imam baru, tetapi 25 tahun ini kami geluti karena kami ingin, saya pribadi juga ingin selalu mau menjadi ini baru imam. Itu yang masih kami geluti, saya geluti terus-menerus lewat karya-karya yang coba saya geluti, yang dipercayakan Bapak Uskup kepada saya dalam tugas-tugas. Tidak banyak berubah. Saya dari dulu masih menjadi pastor rekan, belum pernah menjadi pastor paroki. Nasibnya sama saya. Karena kebetulan saya pernah dipercayakan di bidang keuangan, dan sekarang mulai tahun 2006 dipercayakan untuk menangani Yayasan Pendidikan Uskupan Denpasar. Dan itu semua tentu menjadi tantangan bagi saya pribadi untuk menjalani hidup panggilan ini. Tidak menjadi pastor paroki bukan berarti saya kehilangan imamat atau kehilangan imam, tugas imam. Saya bersyukur walaupun ada dipercayakan di lembaga pendidikan, saya juga masih dipercayakan
untuk mendampingi umat dan selalu bersama umat untuk saat ini sebagai pastorekan di Gereja Katedral, dengan tugas khusus di Gereja Immanuel untuk menangani atau memberikan pendampingan rohani kepada para anggota TNI. Saya bersyukur karena lewat cara inilah saya diberikan kepercayaan dan saya bergelut dan berjuang selalu. Memang kadang-kala ada kekhawatiran seperti bacaan tadi. Karena saya menyadari siapakah saya. Saya bukan siapa-siapa. Kalaupun saya bisa bertahan sampai saat ini, kalaupun saya bisa berjuang hingga saat ini dengan tugas yang dipercayakan, saya yakin dan percaya bukan karena saya semata. Saya boleh berjuang, saya boleh berusaha, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Itulah keyakinan saya, karena itulah saya mengambil moto Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu mohon dalam kesempatan ini, tentu perjuangan saya belum selesai. Perak belumlah apa-apa. Kalau bisa emas, ya teman-teman semua. Ya kalau hidup katanya. Saya yakin kita bisa untuk mencapai itu. Karena itu tentunya dukungan dari Bapak Uskup, para imam, umat sekalian, terus selalu mendoakan, mendukung, bahkan mengingatkan kami, sangat-sangat saya butuhkan. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup, rekan imam, biarawati, dan seluruh umat yang dengan cara masing-masing telah mendukung, memperhatikan, dan terus mendoakan saya dalam tugas pelayanan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Rekan imam, suster, brother, dan segenap umat yang dikasih dan Kristus. Ketika diminta tentang moto tahbisan yang muncul kuat kalimat ini, Ia telah memperhatikan kamu, hambanya yang hina ini. Dikutip dari Magnificat Maria, Lukas bab 1 ayat 48. Saya sadar-sadarnya sebagai orang yang hina di hadapan sama, apalagi di hadapan Tuhan. Ditinjau dari keluarga asal, masuk dalam keluarga yang sangat serba minim, miskin, sederhana, bukan kaya, bukan orang hebat. Juga saya betul-betul tergolong standar biasa, bukan orang pinter dan kaya akan bakat yang juga tidak, bahkan bakat saya minim. Nah, kenapa saya seperti kayak begini? Justru saya dipilih, bukan yang lain. Saat itu saya juga sudah kerja di Kuswan Angkat Asma sebagai guru katekis kontrak 3 tahun. Masih penuh tanya, kenapa saya yang dipanggil? Bukan yang lain, yang lebih pintar dan lebih hebat dalam banyak hal. Sudah kasih dari dah kuliah di luar, dah kerja dulu, masuk seminari, hanya belum kawin waktu itu. Umur 26 tahun, maka saya termasuk panggilan unik. Kenapa unik? Nyeleneh, aneh, tidak asing. Dan di antara teman ini saya yang paling tua, dan bukan yang dari Bali. Studi seminari pun unik. Habis tahun rohani langsung ikut tingkat 4. Karena Bapak Uskup mengizinkan demikian karena sudah kuliah dan kerja. Ini info selingan, ya. Info selingan. Nah, singkatnya saudara kasih, saya bisa ditabiskan di Tugu ini 25 tahun lalu bersama 3 imam. Romo, Thomas, benar masih? Berubah. Romo Komang, bukan Ruko, ya, Romo Komang. Dan Romo Davio, ya. Halo teman Romo Davio yang brewok, ya. Hei, teman, kengken bagaimana? Ya. Singkatnya saya bisa ditabiskan di Tugu ini bersama 3 imam dan gak disangka, gak terduga, tak terasa sudah berjalan 25 tahun. Serasa masih imam baru, imut.
masih imut sekali ya, masih kecil, ya, nggak gede-gede. Ya. Saya gede hanya di Bali ada, kalau di Lombok tidak ada gede. Di sini saya gede Mariono. Iya. Nah, dalam pengalaman perutusan, banyak hal juga pengalaman yang indah, unik, menarik, dan juga lagi membahagiakan. Dari sejak lahir sampai mati, yang dicari Romo. Orang mau mati sudah sentuh-sentuh, panggilkan Romo Mariono. Mariono disebut lagi, ya. Tidak, kenapa nggak suruh pulangkan anak yang di Jakarta, suruh pulang cepat, panggilkan Romo Mariono. Itu enaknya di Romo, mau mati aja panggil Romo, kan? Bahkan sampai umat nggak bisa tidur, yang dicari Romo. Romo, saya minta berkat, saya nggak bisa tidur dari hari. Loh, karena waktu berkati Romo itu saya bisa tidur. Coba, kan nggak salah alamat, harusnya kan ke dokter ahli tidur, kan begitu. Nah, mau nikah, minta Romo, saya mau nikah tanggal 3 nih. Nggak bisa, saya pergi, cari Romo lain. Romo, saya belum punya jodoh, cariin jodoh. Sampai sekarang nggak dapat. Yang cari jodoh saya tulis tengah main, stok saya habis. Tinggal yang tua-tua, Duda, ya. Duda keren, ya. Nah, anehnya lagi, Romo, saya belum punya keturunan. Berapa tahun? 6 tahun. Oh, sabar ya. Apa beda belas Romo, saya 2 bulan sudah mau hamil. Oh, sudah. Banyak sekali anak minta Romo sama saya. Ya. Dan artinya minta berkat, ya. Pikirannya ngenes banget sih. Bahkan yang terakhir 2 bulan lalu datang dari Bali ini ke Lombok hanya mau minta anak saya. Ya. Kemudian beberapa bulan ini dia hamil, ya. Sama, oh jauh-jauh juga, saya dukun bayi dan paling indah yang membahagiakan mengantar umat dalam Tuhan meninggal dalam damainya. Setelah diolesi dengan minyak suci, meninggal tidur abadi. Itulah sebenarnya yang menjadi imam, mengantarkan umatnya meninggal dalam damai Tuhan. Bukan bangun Gua Maria, bukan bangun aula baru besar. Itu kan ahli bangunan di baru tidak banyak. Tugas pastor membangun iman, ya, amin. Iman, amin, dan aman, ya. Dan ada banyak pengalaman 25 tahun yang unik dan menarik, antara lain saya dikunjungi Monsignor Leopoldo Geli, bahkan menawarkan saya pengen ke Palasari. Akhirnya saya pakai kesempatan memberkati Gua Maria, Indukania Eka Maria, persis 15 September hari pemaksaan ke-68. Dan Nuncio memenuhi permintaan kami ini, datang hanya untuk memberkati Gua Maria. Gua Maria Palasari menjadi tempat ziarah internasional. Betul, amin saudara? Wow, diberkati. Benar. Permisi Pak, saya dipanggil Pak lagi pada Romo di situ. Mau cari Gua Maria yang diberkati Duta Vatikan. Oh, bisa nggak tuh? Wah, saya kaget betul. Nah, sampai sekarang saya masih bertanya, siapakah aku ini sampai Dubes Vatikan mengunjungi Palasari tidak hanya 1 kali? Ini adalah pengalaman unik indah, ya kan? Contoh berikut, belum lagi Munas Unia pertama, kemudian sekami 1000 anak, bahkan beribu-ribu karena berkali-kali terus, ya kan? HPS pertama, ya Munas Unia pertama, kok ya kebetulan pas saya juga di situ saya pakai hoki ya, ya jangan boleh sombong, tapi kebetulan saya pas ada di situ, Mang. Ini adalah pengalaman unik udah. Sekarang lompat ke NTB. Contoh berikut yang di Mataram, saya dikunjungi Bapak Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, mengantar sumbangan gempa bumi untuk renovasi gereja. Dan masih banyak pengalaman unik lainnya. Kalau disampaikan ini udah 5 tahun nggak sampai besok nggak selesai. Ya. Nah, dan pengalaman-pengalaman tersebut semakin menguatkan akan moto saya tersebut, bahwa Allah sungguh memperhatikan saya, El Mariono. Kalau di Lombok, Mataram, El Mariono itu lalu Muhammad. Ya. Yang hina ini untuk menjadi imannya, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Nah, terakhir karena waktunya hanya beberapa menit saja. Akhirnya doa dan harapan saya
di sisa hidup saya, mudah-mudahan sampai 50 tahun ya Romo ya. Kemarin cek lagi prodi penyakit sabret. Kolesterol asam urat, aduh ngeri-ngeri, triglycerid, diabetes. Di sini di sisa hidup Tuhan masih berikan selanjutnya. Akhirnya doa dan harapan saya di sisa hidup yang Tuhan masih berikan selanjutnya adalah saya semakin berkomitmen untuk melayani umat dengan lebih baik lagi, melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, melayani dengan sepenuh hati dan tulus. Itu via komitmen saya setelah 25 tahun. Makin lebih sabar dengan begitu umat berbagai karakter dan etnis, dengan segala banyak tuntutan. Mudah-mudahan Mariono makin sabar, ya, dan makin bisa semakin rendah hati, ya, dan semakin mengosongkan diri dan mengandalkan Allah agar Roh Allah mau memakai hambanya saya yang hina ini sebagai alatnya, berusaha dengan sungguh panggilanku semakin kuat dan teguh. Akhirnya doa dukungan umat sekalian, Bapak Uskup, Pater Irjen, rekan imam semua yang hadir, dan para suster biarawati yang saling menguatkan dan meneguhkan dalam tugas perutusan. Terima kasih atas doa dan perhatiannya, dukungan dan kerjasama yang selama ini. Terima Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya Romo Paroki Tuke bersama DPP dan panitia, saya boleh nebeng mengenang kembali 25 tahun lalu ada di sini, numpang nebeng, ya. Padahal saya nggak pernah kerja di sini, ya. Ya. Dan pesta syukur, pesta pedang 25 tahun dari Paroki Tuke, Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Saya senang berdiri dengan mereka. Kalau dengan Mariono saya merasa diputih sedikit karena lebih hitam dari saya. Kalau dengan Thomas dia lebih gerak, lebih kurus, saya lebih gemuk sedikit. Saya pembalap gelap. Pak Uskup yang saya muliakan, Bapak Imam, umat sekalian, keluarga, panitia semuanya. Kami senang sekali bersama bertiga. Tadi Mariono ambil 2 kuliah full macam kuliah. Kami biasa ngomong singkat-singkat saja. Ya, kami bertiga nih, Modabio 1, kami 3 PR, pria romantis. Bapak makan gratis. Ya, begitu kami tabiskan tanpa melamar, ada SK. Tugas di sana, tugas di sini, dan semua dijamin. Rumah tinggal ada, bisa kadang stipendium juga ada, kurang apa lagi. Nah, sehingga dalam bahasa Bali dikatakan bahwa nemoda kuat non habet, begitu. Tak seorang pun mampu memberikan apa yang tidak punya. Sehingga dengan ini kemudian kami bertiga berempat sama Romo Dalio, kami buat satu WA group tahun lalu. Apakah kalian mau mengenangkan peristiwa yang luar biasa itu di Tuke? Semuanya setuju tanpa ada komentar. Setuju, maka kita buat hari ini. Meskipun Romo Dalio pada awal mau pulang, akhirnya dia ingkar janji karena peristiwa, mungkin karena alasan apa, alasan mungkin pisah dan sebagainya. Tidak mendengar, dia S3, senyum senang di sana. Kemudian saya pribadi dari paroki ini, mudah-mudahan nanti ada banyak, nanti tahun ini ada Romo Yohan juga dari sebelah Tuko itu juga, mudah-mudahan semakin banyak yang mau. Kan mengapa kan bisa yang paling penting bisa jadi imam itu apa? Bagi saya itu adalah pertama-tama adalah jangan lupa bernafas. Jangan lupa bernafas. Nafas itu bahasanya ruah, roh. Kalau nggak bernafas mati semua. Dan karena nafas inilah yang kita bersyukur. Dan sebagai imam saya pribadi komitmen sejak awal. Bagaimana kita belajar filsafat, teologi, ilmu surgawi semua. Bagaimana membawa ilmu itu ke dunia dalam perayaan sakramen-sakramen gereja. Sehingga saya pribadi sampai sekarang kadang-kadang saya bisa jam 6, kita setengah 6 sudah tunggu di sakristi. Artinya bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya serius jadi imam, bukan karang-karang. Saya kemarin guru kami Bapak Gusti Putuoke dalam suatu video menyampaikan bahwa kami profesia bahwa para romo bukan jadi imam, bukan untuk menjadi hura-hura, tapi bersetia menanggung salib. Salib itu bukan satu hal yang berat, tapi satu hal yang menyenangkan.
sehingga saya untuk habisan tim 610 itu permenungan ketika saya mendapat kuliah dari Rocket Go to 1A. Waktu itu kami sebagai teman 7 krisis yang dolar 2,5 menjadi 15 juta dibacakan seperti itu, akar segala kejahatan cinta uang. Bukan berarti kita tidak butuh uang, kita butuh uang, betul. Dan uang itu bukan tujuan. Uang itu sarana perpanjangan tangan Tuhan. Jadi dengan uang orang kita tersenyum, surga. Semoga rumahnya umur panjang. Mungkin kalau ini doa sampai dunia kiamat ya. Kalau mungkin kita nggak tahu. Ada mungkin orang datang orang yang terhana kita bilang tidak punya uang. Romone pelit nih bahaya mati ya kalau nggak mati. Semoga. Sehingga dengan demikian terima kasih banyak kepada umat paroki, panitia khusus semua, Pak Uskup yang memberikan tugas kepada saya semua yang sampai sekarang hampir 11 tahun di seminari. Sehingga muka satpam. Sehingga waktu itu tulis di kenangan karena suaranya Romo Kemang keras, anak senari terbirit-birit. Mungkin benar juga. Dan Romo Yohan ini murid saya pertama tahun 2012. Nanti akan tahun depan ya habiskan begitu. Memang saya senang sekali sebagai satpam karena mesti harus mengajar sedikit dan memang harus suara mesti keras ya. Kalau saya omong orang sampai di bapak kan dengar itu. Tapi kalau saya teriak, pokoknya gasio kedua orang dengar semua. Persis guys. Terima kasih banyak semuanya. Semoga Romo Dawiyu nanti menyampaikan lewat live streaming dan dengan jenggotnya yang panjang itu, sehingga saya akan ganggu saya punya ponakan umur ikut. Ketika kamu khotbah, ada banyak ibu yang menangis. Loh kenapa? Dia ingat macam kambing yang hilang itu jenggot itu. Semoga dia semangat jenggot jadi hilang. Terima kasih banyak. Semoga kami didoakan dan panjang doanya. Cukup 3 salam Maria. Kalau kepanjangan Tuhan bosan dengar. Cukup 3 salam Maria, pagi 1, sore 1, malam 1. 3 salam Maria. Sehingga kami bisa bertahan dan lupa bernafas. Sehingga nanti berakhir bisa 50 tahun pasti bisa. Yang penting ya Tuhan menghendaki. Kalau gula sedikit apa-apa toh. Gula sedikit, kolesterol sedikit. Apalagi kalau sedikit telat pincang-pincang itu penting asam urat. Teman rombongan sekalian 8,8 tinggi itu. Kaku semua. Kalau kami bisa sehat semua. Badminton nafsa masih oke. Dengan demikian limpah terima kasih semuanya. Romo Dawiyu disambung. Dalam perayaan 25 tahun imamat, seperti tadi dikatakan, kita berempat berdiri di sana seperti ya jam yang sama depan altar itu. Bahagia sekali ya, meskipun saya di sini ya yang bertiga di sana, saya sungguh merasa selalu dalam suatu persatuan, dan saya sungguh merasa diutus dari paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Terima kasih Bapak Uskup, terima kasih juga semua panitia yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih semua umat atas doa kalian semuanya. Dan saya sungguh merasa diutus dari paroki Tuke, juga dari semua Palasari dan sekitarnya. Dan saya sungguh dalam perutusan ini Kalimantan Barat, kemudian di Kolombia, di Nicaragua, di Panama, dan sekarang di Costa Rica. Saya selalu sebelumnya lewat ke Costa Rica dengan visa Amerika Serikat, dari Nicaragua ke Panama selalu lewat Costa Rica. Tapi begitu mau berkarya, memulai karya baru SPD di sini, ya syukur kemarin sudah saya dikasih KTP sehingga sekarang baru boleh keluar negeri, maksudnya ya ke Panama atau ke kemana saja. Dan terima kasih banyak atas doa dukungan kalian semuanya. Dan seperti tadi dikatakan, sekarang baru 25, ya kita tunggu sampai SK emas. Semua akan bisa berkat Tuhan selalu.
Terima kasih banyak dan berkat semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan apresiasi untuk kami Bapak Ibu. Tambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukan yang begitu. Ya, inilah dia 25 tahun di Maman. Tempat idealis kita pada malam hari ini. Romo Mariano seharusnya nggak boleh kaget Romo, karena kan udah lama di Bali. Iya.